jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo adik-adik, balik lagi sama Karina. Dalam video kali ini Kari akan membahas mengenai uji kompetensi bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Oke, nah uji kompetensi ini ada di halaman 89 dan 90 di buku paket IPA kalian ya, semester 1. Lanjut ke nomor 1. Nah, mengapa ikan, sapi, katak, ayam, dan ular diletakkan pada filum yang sama tetapi tingkatan spesiesnya tidak sama? Coba jelaskan. Oke, lihat bagian sini. Nah, di mana kelompok hewan ini ada yang invertebrata, tidak memiliki tulang belakang, dan vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, di mana ikan, sapi, katak, ayam ini dimasukkan ke dalam filum yang sama ya, filum chordata atau vertebrata ya. Karena mereka itu memiliki ciri-ciri umum, memiliki kesamaan, yaitu memiliki tulang belakang atau vertebrata dan termasuk ke dalam filum chordata. Kemudian, nah, tetapi tingkatan spesiesnya tidak sama ya. Kenapa? Itu karena untuk tingkat spesies harus diklasifikasikan secara khusus berdasarkan ciri-ciri khas setiap spesies. Contoh, ikan ini termasuk ke dalam Pisces, sapi termasuk ke dalam mamalia, memiliki kelenjar susu. Kemudian katak itu amfibi, bisa hidup di air dan di darat. Kemudian ayam ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki bulu. Dan ular, nah ular ini termasuk ke dalam reptil ya. Jadi jika dilihat dari spesiesnya, maka mereka itu tidak sama, tetapi samanya itu karena mereka ikan, sapi, katak, ayam, dan ular ini memiliki tulang belakang atau vertebrata. Lanjut ke nomor 2. Pada sungai yang belum mengalami pencemaran sering ditemukan siput air dan cacing planaria. Nah, termasuk kelompok apakah kedua hewan tersebut? Nah, kalian harus cari dulu klasifikasi kedua spesies tersebut. Nah, di mana siput air atau helix ya, Helix pomatia ini termasuk ke dalam filum Mollusca, di mana kingdomnya itu masih sama, yaitu Animalia. Kemudian planaria juga sama, Animalia. Nah, yang membedakan filumnya ya, kalau siput air ini termasuk filum Mollusca. Nah, sedangkan cacing planaria ini termasuk filum Platyhelminthes nih. Jadi jawabannya siput air termasuk ke dalam kelompok filum Mollusca atau hewan bertubuh lunak. Kemudian planaria termasuk ke dalam kelompok filum Platyhelminthes. Ini jawabannya. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan ciri-ciri apakah hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelas serangga? Coba jelaskan. Oke, yang pertama siput air. Siput air ini bukan merupakan serangga ya, karena ini termasuk ke dalam filum Mollusca, nah kelas gastropoda ya. Kemudian planaria juga bukan. Planaria ini merupakan ini Platyhelminthes, nah dimana ininya Turbellaria. Nah, sedangkan ini 1 belalang, 2 kupu-kupu, 3 capung, dimana belalang, kupu-kupu, dan capung ini termasuk ke dalam kelas insekta atau serangga ya. Sama saja, insekta itu merupakan serangga. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki 3 bagian, kepala, badan, dan kaki. Kemudian yang kedua yaitu memiliki mata paset atau mata majemuk atau mata tunggal. Nah, yang terakhir ciri-ciri serangga itu memiliki antena sebagai indera perabanya gitu. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar hiu, lumba-lumba, paus, dan pari. Cari persamaan dan perbedaan dari hewan-hewan tersebut. Kemudian kelompokkan hewan-hewan tersebut. Begini, yang pertama kalian cari dulu klasifikasi hiu, lumba-lumba, paus, dan pari. Dimana hiu ini merupakan termasuk ke dalam kelas Chondroites. Yaitu Chondroites ini termasuk dari subkelas atau kelas Pisces gitu. Sedangkan lumba-lumba ini kelasnya Mamalia. Kemudian paus juga sama mamalia. Nah, ikan pari ini sama seperti hiu,
kelasnya itu Chondroites. Nah, sekarang persamaannya apa? Nih, persamaan ya. Nih, cari persamaan dan perbedaan. Persamaan keempat hewan tersebut memiliki tulang belakang atau termasuk ke dalam filum chordata ya. Jadi keempatnya itu memiliki kesamaan, memiliki tulang belakang dan termasuk ke dalam filum chordata. Kemudian perbedaannya apa? Hiu dan pari ini termasuk ke dalam kelompok Pisces atau ikan, sedangkan lumba-lumba ini dan paus termasuk ke dalam kelompok mamalia. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi persamaannya itu memiliki tulang belakang, vertebrata dan termasuk ke dalam kelompok filum chordata. Nah, perbedaannya ini, hiu dan pari merupakan Pisces, termasuk Pisces, lumba-lumba dan paus termasuk mamalia. Lanjut ke nomor 5, yaitu nomor terakhir nih. Ida menemukan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tulang daunnya sejajar, berbentuk seperti pohon kelapa, batangnya tidak bercabang dan terdapat bangun seperti kerucut. Nah, tumbuhan apakah yang ditemukan Ida? Nah, kita jawab dulu pertanyaan ini ya. Tumbuhan apakah yang ditemukan Ida? Nah, di mana seperti pohon kelapa, ciri-cirinya tulang daunnya itu sejajar, kemudian batangnya tidak bercabang. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari pohon palem ya. Di mana pohon palem ini banyak genusnya. Kemudian spesiesnya juga banyak nih, dimana yang pertama ini ada palem putri contohnya, dimana palem putri ini termasuk ke dalam divisio Spermatophyta dan kelas Monocotyledon gitu. Jadi yang pertanyaan pertama ini, tumbuhan apakah yang ditemukan Ida, yaitu tumbuhan palem atau pohon palem. Kemudian yang pertanyaan kedua, berikan contoh tumbuhan. Nah, contoh tumbuhan lainnya yang sekelompok dengan tumbuhan yang ditemukan Ida. Nah, kelompoknya yang persis, yang mirip maksudnya seperti pohon palem dan pohon kelapa itu, yaitu ada kalang-kaling, pohon kelapa, pohon kurma, pohon salak, sagu, sawit, kemudian lontar, kemudian rotan, palem kuning, palem merah, gebang, palem raja, dan palem botol. Nah, ini merupakan spesies-spesies yang sekelompok dengan tumbuhan yang ditemukan Ida, yaitu termasuk ke dalam Monocotyledon atau Araceae ya. Nah, ini keluarga, ini familinya, famili Palmaceae. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video kakak yang lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.